Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini setelah kalian berolahraga ya, di sini Pagi ingin menyampaikan beberapa suatu hal. Ya, yang pertama nanti Pagi akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas nanti semuanya terlibat. Siap? Nah, tentang budaya positif di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Ya, di sini artinya adalah kita akan merubah respon dari seorang guru terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Terus yang kedua adalah konsep disiplin positif, artinya adalah kita akan merubah perilaku kita menjadi disiplin tetapi bermakna positif. Yang kedua ada keyakinan kelas. Nah, itu nanti yang akan kita buat. Terus selanjutnya ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kan ya. Salah satunya ada kesenangan, jelas kalian butuh. Terus apalagi makan, minum, itu artinya adalah bertahan hidup. Terus apa lagi? Penguasaan. Kalian pasti punya ingin rasa menguasai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada beberapa tahap. Yang pertama, perhatikan. Pagi akan menanyakan pendapat kalian tentang permasalahan di kelas beserta harapan kalian. Nah, siap ya? Kita akan saling berdiskusi. Nah, sekarang coba kalian boleh menyampaikan pendapat kalian tentang masalah di kelas beserta harapannya. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Anak laki-laki jarang bayar uang kas. Harapan saya anak laki-laki bisa bayar uang kas secara lancar. Teman-teman jarang melaksanakan piket. Harapan saya teman-teman melaksanakan piket dengan baik. Teman-teman banyak yang tidak mencatat materi dari guru. Harapan saya teman-teman dapat mencatat materi dari guru dengan baik. Pendapat saya teman-teman banyak yang tidak mendengarkan penjelasan guru. Harap mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Baik, tadi kalian sudah menyampaikan beberapa pendapat kalian beserta harapan kalian. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi dari ide kalian. Ya, harapannya nanti bisa mencapai dari kelas impian. Ya, siap ya kita eksplorasi? Siap. Saya jarang bayar uang kelas karena uang saya sedikit buat jajan. Setelah ini saya akan menyisihkan uang jajan saya untuk membayar uang kas dan saya akan mengurangi uang jajan saya. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi dari ide kalian. Nah, silakan siapa yang berani mengutarakan? Kenapa saya jarang piket? Karena saya menunggu ibu selesai memasak sehingga datang terlambat. Kenapa saya jarang mencatat pelajaran? Karena saya malas mencatat pelajaran. Nah, baik, terima kasih telah mengeksplorasi ide kalian. Sehingga selanjutnya adalah kita akan melaksanakan kesimpulan yang telah kita laksanakan. Nah, jadi kita kesimpulannya apa untuk tadi dari ide-ide yang telah kita eksplorkan? Siapa yang berani mengatakannya? Kesimpulan saya adalah semua warga kelas harus memenuhi keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Baik, tadi kita sudah menyampaikan kesimpulan bahwa tadi apa? Semua warga kelas harus melaksanakan
keyakinan kelas dengan Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas kita. Nah, kita simpulkan satu persatu. Baik, berarti keyakinan kelas kita yang pertama apa? Kita harus membayar uang kas tepat waktu. Kita harus membayar uang kas secara tepat. Baik, setelah itu kita akan membuat keyakinan kelas yang kedua. Apa berarti? Kita harus disiplin untuk melakukan piket kelas. Ya, setelah kita membuat dari keyakinan kelas tadi, maka kita akan sepakat. Nah, untuk secara formal, biar kita sepakat, maka kita harus tanda tangan. Artinya tanda tangan kita harus melaksanakan semuanya. Ya, nah setelah ini, setelah dicatat oleh Ririn, ya, kita nanti akan tanda tangan dari kesepakatan tersebut. Nanti maju satu-satu. Ya, kita akan tanda tangan semuanya yang ada di sini. Ya. Dimulai dari Mbak Ririn, ayo Mbak Ririn. Lanjut Mbak Cista. Nah, lanjut terakhir Mas Rehan. Baik Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak, karena waktunya sudah malam ya, kita akan memulai dengan pertemuan hari ini. Saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku, pada kesempatan ini mohon maaf saya mengundang panjenengan semua karena hari ini kalau saya undang di pagi hari atau siang hari karena kesibukan panjenengan, jadi kita tidak bisa berkumpul dengan maksimal, sehingga hari ini saya mengadakan pertemuan ini secara daring, yaitu harapannya semuanya bisa berkumpul, kita bisa saling sharing nantinya dengan santai sehingga nanti semuanya bisa maksimal. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Wali Murid ya, perwakilan yang sudah bersedia untuk bergabung dengan Gimit ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan juga, dan anak-anakku ini khususnya juga perwakilan. Semoga nantinya dengan keadaan yang sehat walafiat ya untuk hari ini kita bisa melaksanakan tentang sosialisasi tentang budaya positif dengan keadaan sehat walafiat dan lancar. Amin. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang sampai saat hari ini. Selebihnya mohon maaf ya karena mengganggu waktunya, karena ini juga hal penting yang harus saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa saling ya memberikan pendapat ketika nanti ada sesi pendapat ya yang akan saya buka. Nah, sebelum dimulai saya akan memberikan penjelasan tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak izinkan saya untuk share screen ya. Akan mempresentasikan dari sebuah materi yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti kita selain menjelaskan tentang budaya positif juga akan menjelaskan tentang membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti arahnya yaitu bersama dengan anak-anak. Baik, untuk selanjutnya
Nah, budaya positif ini nanti akan terbagi dari beberapa bab ya yang akan kita pelajari. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Terus yang kedua ada konsep disiplin positif. Ketiga keyakinan kelas. Empat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, seperti apa budaya positif tersebut kita akan jabarkan atau kita akan bedah satu persatu ya. Untuk yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah, di sini ya teori ini yaitu ada Geck dan Berliner itu mengungkapkan bahwa sebuah teori yang tentang perubahan tingkah laku itu sebagai hasil dari pengalaman pertama. Nah, di sini artinya adalah pengalaman adalah hasil sentuhan alam yaitu dengan panca indera manusia, yaitu berasal dari kata pengalam. Ya, artinya pengalaman mungkin sesuatu atau seseorang menjadi tahu dan hasil tahu itu disebut pengetahuan. Nah, dalam dunia kerja, istilah pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh, yaitu bisa melalui keterlibatan dengan selama periode tertentu. Jadi artinya selama periode tertentu itu adalah selama kita bekerja. Nah, kalau pada anak-anak kita berarti periodenya waktu anak-anak dalam pembelajaran. Ya. Nah, di sini artinya perubahan paradigma stimulus dan respon. Stimulus itu adalah sebuah rangsangan, respon itu adalah tindakan. Nah, kalau kita artikan secara bersama-sama, artinya adalah ketika anak diberikan sebuah rangsangan, nah, perilaku apa atau tindakan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya, semisal sebagai contoh, ketika anak melanggar, nah, tingkah lakunya anak bagaimana? Apakah dia cuek saja atau mengabaikan saja atau bisa jadi dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, selain itu paradigma yang mungkin terjadi di dalam kelas kita, artinya sekolah kita, yaitu bisa jadi nanti kita akan melakukan sebuah rangsangan yang mana rangsangan atau stimulus itu bisa berupa yang hal positif. Nah, artinya nanti kita mengharapkan respon atau tindakan anak atau timbal balik dari anak tersebut itu juga berupa hal yang positif. Nah, dalam hal ini ya, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman ini ya juga diketahui sebagai pengetahuan posterior atau seorang artinya ini seseorang dengan cukup banyak pengalaman di suatu bidang tertentu atau bisa juga disebut dengan ahli. Nah, ini biasanya aliran ini ada di aliran behavioristik. Nah, ini biasanya yang Bapak Ibu guru sudah berpengalaman ya tentang teori ini. Mungkin untuk Bapak wali murid, ini masih artinya dengan kata-kata kalimat seperti ini masih asing lah ya baginya didengar di khalayak umumnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk Bapak Ibu guru tidak perlu saya jelaskan secara rinci ya karena insya Allah sudah tahu semuanya. Intinya dari teori ini adalah input yang berupa stimulus atau rangsangan dan output yaitu berupa respon. Jadi ketika ada rangsangan pasti ada respon. Ya, ketika ada sebuah tindakan ada sebuah pelanggaran pasti peserta didik melakukan tindakan atau tanggapan yang terjadi terhadap pelanggaran tersebut. Ya, jadi itu paradigma yang ada di sekolah kita. Artinya kita akan merubah paradigma yang ada sebelumnya menjadi paradigma yang baru yang tentunya bermuatan yang positif. Nah, itu untuk perubahan paradigma. Selanjutnya yang kedua tadi ada konsep disiplin positif. Nah, konsep disiplin positif ini mengedepankan ya keterlibatan aktif antara guru dan murid. Guru di sini bukan hanya sebagai otoritas yang memberlakukan aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang terlibat dalam membantu murid memahami dan mematuhi aturan dengan pemahaman yang baik. Nah, artinya apa di sini? Di sini artinya guru ini adalah sebagai penuntun anak ya. Jadi fasilitator di sini adalah kita mewadahi seorang guru. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid di sini harus
bisa memahami ya, artinya posisi dari guru ketika berada di sekolah. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai perantara ya. Jadi ketika ada kedisiplinan seorang anak itu tidak hanya berada di sekolah sebenarnya. Ya, sebagian besar anak-anak itu nanti dalam kehidupannya itu berinteraksi paling banyak itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Artinya apa? Nah, artinya itu adalah bahwa sebuah sikap disiplin itu terbentuk paling besar itu ada di rumah. Jadi dengan keluarga. Nah, sedangkan di sekolah itu adalah sebagai pelengkap. Nah, di sini tetapi guru itu juga sangat berperan penting ya, artinya untuk membentuk sikapnya anak-anak. Nah, artinya di sini guru bukan hanya sebagai otoritas ya tadi, tapi juga yang memberlakukan aturan. Jadi artinya yang memberlakukan aturan di sini artinya tidak hanya guru, ya, artinya ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi begitu juga nanti wali murid juga akan berperan aktif. Dalam aturan ini ya, artinya kita sama-sama meyakini dan sama-sama kita mengesahkan atau mengiyakan bahwa aturan tersebut benar dan harus siap dilaksanakan. Ya, di sini contohnya semisal adalah peraturan di sekolah, anak harus berseragam sesuai dengan hari, sesuai dengan jadwal yang ada. Ya kan? Nah, aturan ini sebenarnya tidak guru yang membuat secara otoritas. Artinya ini memang sudah kesepakatan antara warga sekolah. Ya. Artinya aturan ini jelas aturan ini tidak bermuatan negatif ya. Aturan ini dibuat itu artinya kita ingin mendisiplinkan anak. Jadi anak-anak itu mempunyai sikap yang disiplin positif. Misal contoh kecil saja ya. Ketika anak tidak memakai kaos kaki itu kan sudah melanggar dari sikap disiplin. Nah, artinya dengan peraturan tersebut kita ingin membuat anak-anak dengan keterlibatannya dengan wali murid juga bisa mengimplementasikan disiplin yang positif benar-benar berjalan. Nah, dalam pendekatan ini ya, sekali lagi guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu murid belajar dari kesalahan mereka. Ya, mulai dari tadi yang tidak memakai kaos kaki kan artinya nanti guru akan membuat yaitu umpan balik ya, artinya umpan balik nanti guru bagaimana caranya murid tersebut bisa melakukan kedisiplinan yang positif. Nah, siapa tahu kan nanti, nah bagaimana langkah-langkah gurunya untuk merubah hal tersebut nanti akan ada langkah-langkahnya ya, yang akan saya jelaskan nanti di berikutnya. Nah, untuk penguatan positif ya, di sini artinya disiplin positif itu menekankan pada penguatan positif sebagai cara untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Nah, contohnya kita itu guru sebagai guru ya, ingin anak-anak kita itu disiplin. Artinya disiplin itu benar-benar mereka menjalankan. Ya, berarti ini bagaimana caranya? Nah, inilah yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita saling berupaya antara guru dan wali murid. Kita akan berkolaborasi, akan memunculkan suatu cara yang mana cara tersebut bisa membuat sebuah terobosan ya. Artinya nanti kita bisa membuat solusi. Bagaimana sih agar anak itu nanti bisa benar-benar meyakini ya, tanpa ada peraturan, tetapi dia bisa meyakini dan melaksanakan kedisiplinan tersebut. Nah, di sini mungkin ada salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, yaitu adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Nah, disiplin sering ini dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku ya. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Ya, siapakah yang akan berperan mendisiplinkan seseorang atau murid? Nah, jelas apakah guru ataukah wali murid, apakah siswa itu sendiri? Ya kan? Sebenarnya di sini diri kita yang seharusnya mendisiplinkan sendiri ya. Artinya di sini adalah anak itu yang bisa mendisiplinkan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, di sini guru itu cuma bisa mendorong anak tersebut.
Artinya apa? Nah, jadi nanti ketika anak melanggar itu kan tadi ya, ini tugasnya. Nah, selanjutnya setelah disiplin, nah di sini ini tadi sudah ya. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ya, ada beberapa step atau tahap, yaitu ada 8 kalau saya rangkum ya. Ini nanti bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu kaitannya adalah antara interaksi antara guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Ya, jadi tetapi di sini peran dari wali murid juga sangat itu ya dibutuhkan. Jadi nanti ketika ada guru dan murid membuat keyakinan kelas, wali murid itu seharusnya juga tahu keyakinan kelas yang ada di sekolah anaknya tersebut atau di kelas anaknya. Sehingga nanti wali murid ini juga ikut mendukung dan mendorong anaknya peserta didik tersebut ikut benar-benar meyakini kelas tersebut, artinya yang sudah kita buat. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu wali murid keyakinan kelas ini masih asing ya. Keyakinan kelas di sini itu adalah kalau dulu mungkin istilahnya adalah peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas terus bedanya apa? Nah, kalau keyakinan kelas kalau peraturan kelas itu kan sudah dibuat secara umum ya. Artinya peraturan tersebut itu secara umum yang ada di sekolah. Dan yang membuat itu adalah sekolah. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid ini benar-benar meyakini. Terus isi dari keyakinan kelas ini sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Semisal kelasnya ada permasalahan apa, maka kita nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan kelas itu kan secara umum ya, semisal pakai seragam tepat sesuai hari, terus datang tepat waktu. Paling kan secara umum. Sedangkan kayak keyakinan kelas itu nanti sesuai spesifikasinya lebih rinci dan sesuai dengan keadaan kelas. Baik, saya akan langsung saja ya menjelaskan. Yang pertama di sini ada yang pertama itu langkahnya adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Nah, sebelum memulai langkah-langkah berikutnya, itu langkah awal, yaitu guru dan murid saling duduk bersama ya, di mana di sini nanti guru akan menanyakan pendapatnya murid tentang masalah. Nah, masalah di sini apa? Masalah di sini adalah masalah yang terjadi di kelas tersebut. Terus masalah apa yang biasanya terjadi? Nah, pasti banyak sekali masalahnya ya. Bisa jadi contoh sederhana lah. Mungkin piket kelas. Mungkin ada beberapa anak itu jarang melakukan piket kelas. Nah, ini khususnya biasanya kan anak cowok. Ya kan, jarang sekali untuk piket kelas. Nah, jadi anak menyampaikan semua pendapatnya tentang permasalahan tersebut. Mungkin contoh lagi, anak-anak ternyata di dalam kelas itu jarang mencatat. Nah, itu kan juga termasuk permasalahan yang ada di kelas. Nah, itu nanti anak bisa menyampaikan hal tersebut. Atau mungkin bisa lagi yang sederhana. Beberapa anak mungkin sejarang untuk membayar uang kas, ya kan? Nah, itu nanti juga bisa dimasukkan dalam permasalahan. Nah, selain permasalahan itu nanti juga anak-anak harus menyampaikan harapan. Ya, tentunya kalau ada permasalahan pasti juga ada harapan yang ingin diwujudkan. Ya, semisal contoh tadi anak-anak beberapa anak ada yang jarang piket kelas. Nah, itu nanti berarti harapan satu kelas atau siswa itu adalah anak-anak bisa melaksanakan piket secara menyeluruh dan sesuai jadwalnya. Nah, tentu itu pasti disampaikan oleh anak. Dan banyak lagi ya permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa disampaikan oleh anak-anak didiknya. Nah, nanti Bapak wali murid ya mungkin
sebelum setelah pembagian rapot nanti juga akan kami sedianya ada undangan ya untuk pertemuan antara wali murid dan wali kelas. Nah, itu nanti saya akan menyampaikan beberapa keyakinan kelas kita ya. Artinya ini perwakilan dari kelas 6 nanti akan saya sampaikan permasalahan apa yang dihadapi oleh anak di kelas beserta nanti harapannya. Nah, itu nanti akan kita bagi atau kita bersama-sama ya untuk penyampaiannya. Terus yang kedua ada eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Nah, di sini adalah ketika anak-anak sudah menyampaikan permasalahannya, nah di sini anak-anak bisa mengeksplor. Artinya mengeksplor kenapa kok permasalahan tersebut ada. Ya. Sebagai contoh semisal kok anak-anak yang jarang piket tadi ternyata punya permasalahan di rumah. Artinya ketika berangkat sekolah dia tidak bisa berangkat pagi. Nah, ketika tidak bisa berangkat pagi itu permasalahannya ternyata dia menunggu orang tuanya, ya. Menunggu orang tuanya misal selesai masak atau mungkin mengantarkan adiknya dulu. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Terus permasalahan itu nanti ya setelah dieksplor bisa digali terus sehingga nanti tujuan akhirnya yaitu bisa mencapai kelas impian. Nah, kelas impian ini nanti yang akan kita harapkan ya, yang bisa kita wujudkan dalam situasi atau kondisi yang ada di dalam kelas. Nah, setelah mengeksplor permasalahan ya, terus kita gali ternyata ketemu ya. Langkah yang ketiga kita akan mengambil kesimpulan ya. Dari ide murid itu nanti yang awal kita gali dan kita simpulkan. Nah, kesimpulannya ini nanti ya kita rangkum dari beberapa permasalahan. Mungkin kesimpulannya akan banyak sekali dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dari kesimpulan itu nanti kita tulis. Nah, setelah kita tulis, nah kita akan bersama-sama menuju ke langkah yang keempat yaitu mengubah ide menjadi keyakinan kelas, ya kan? Ide-ide yang sudah kita simpulkan, kita jadikan keyakinan kelas. Artinya ide yang sudah ada atau yang sudah kita simpulkan benar-benar kita wujudkan, kita yakini dan kita laksanakan antara guru dengan juga murid. Nah, itu nanti setelah terbentuk ya kan, biasanya nanti akan diringkas di dalam bentuk poster. Poster itu nanti akan di print out ya. Terus nanti akan ditempel di kelas. Nah, sebelum di print out dan ditempel, tentunya setelah jadi kesimpulan dan ide keyakinan kelas, tentunya biar lebih sepakat, ada lebih formal, itu kita harus menandatangani kontrak keyakinan kelas. Artinya apa? Anak-anak, baik anak-anak maupun guru, ya, tidak bisa lepas dari keyakinan kelas tersebut karena kita sudah terikat kontrak dan sudah kita tanda tangani. Jadi nanti kita tanda tangani bahwa seluruh siswa yang ada di kelas tersebut beserta gurunya sepakat dengan keyakinan kelas dan wajib untuk dilaksanakan. Nah, sebenarnya tidak ada itu ya, hukumnya wajib menjalankan. Sebenarnya keyakinan ini benar-benar dari hatinya, bukan kewajiban. Ya, jadi memang tumbuh dari diri sendiri untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah itu nanti ditanda tangan dan sepakat semua, kita bisa lanjut ke langkah yang keenam, yaitu menempelkan keyakinan kelas, yaitu kita pajang di dalam kelas. Nah, harapannya kalau sudah dipajang di dalam kelas, itu kita bisa menuju ke langkah yang nomor 7, yaitu kita setiap hari melihat keyakinan kelas. Artinya apa? Kita akan melihat apa yang sudah kita sepakati dan kita bisa selalu ingat apa yang harus dijalani antara murid dan guru di dalam kelas tersebut.
ya. Artinya kalau sudah dilihat setiap hari, insya Allah lama-lama anak-anak ini juga memahami dan hafal betul apa isi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah kita ini ya tempel terus melihat setiap hari dari keyakinan kelas tersebut, step yang terakhir adalah evaluasi keyakinan kelas. Ya, semungkin kita evaluasi yaitu berjalan mungkin 1 bulan lah. Setiap 1 bulan kita akan mengevaluasi dari keyakinan tersebut. Sudah dijalankan benar-benar apa betul? Ya, bisa jadi 1 minggu setelah pembuatan ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Kan bisa jadi ya, tetapi harapannya kan tidak seperti itu. Artinya harapannya kan anak-anak benar bisa menjalankan. Nah, ketika dievaluasi ternyata kok ada permasalahan atau keyakinan kelas yang tidak cocok dengan di kelas itu nanti kita bisa merubahnya. Nah, atau mungkin ketika menjalankan 1 bulan itu ternyata ada 1 poin keyakinan kelas yang benar-benar sudah kita jalankan dan tanpa ada peraturan tertulis itu kita bisa menjalankan, maka itu bisa nanti diganti dengan keyakinan yang lain. Artinya pasti setiap bulannya permasalahannya itu bisa jadi bertambah, ya. Nah, bertambah itu nanti bisa kita jadikan keyakinan kelas di bulan berikutnya, ya. Jadi keyakinan kelas ini bisa dirubah ya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi. Ya, beda lagi kalau tadi dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan sudah paten ya, sudah dibuat sekolah dan tidak bisa dirubah lagi oleh pihak kelas antara murid dan guru. Yang bisa merubah tentu pihak sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisinya antara anak dan guru untuk merubahnya. Nah, baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak ya. Itu tadi bagaimana langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas ya. Silakan dipahami ya antara step pertama sampai step ke-8 itu penjelasannya insya Allah nanti kalau ada yang belum paham bisa bertanya ya. Nanti ada sesi tanya lah. Terus yang selanjutnya ya, ini ada 5 kebutuhan ya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita sebagai manusia jelas ya pasti punya suatu kebutuhan yang mendasar. Nah, di sini kalau saya mengutip dari itu ya, dari Dian Gosen dalam bukunya yaitu Restitution atau Restitusi School Discipline, artinya tentang bagaimana rekayasa disiplin di sekolah. Ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid atau bagaimana? Nah, melalui serangkaian riset ini ya, beliau itu menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan atau 5 kebutuhan yang perlu dijalankan atau yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, di sini kebutuhan tersebut itu kan ada 5. Di situ sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu dan anak-anak bisa dilihat gambarnya. Nah, di situ kebutuhan yang mendasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan makan, ya kan jelas. Air, itu juga jelas kita butuh minum. Tempat tinggal, ya jelas itu untuk kita berteduh dari situasi keadaan alam kita ya. Terus apalagi mungkin kebutuhan dasar yang lainnya adalah pakaian, ya itu yang mendasar untuk untuk kita bisa bertahan hidup. Terus yang terakhir ada keamanan, ya keamanan di sini jelas ketika kita ingin selalu bertahan hidup atau survival dari kehidupan kita ya, kita membutuhkan hal-hal tersebut untuk bisa bertahan hidup. Nah, untuk itu ya, sekali lagi untuk yang bertahan hidup itu
tadi meliputi antara makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Terus selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang. Jelas ini setiap manusia pasti membutuhkan sebuah rasa kasih sayang ya. Yang mana kasih sayang tersebut bisa diterima oleh khalayak orang banyak. Eh, Terus kebutuhan ini yang meliputi kebutuhan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Ya. Jelas ini hubungannya adalah dengan orang-orang terdekat kita ya. Misal murid butuh rasa tersebut dari guru maupun dari orang tua. Nah, untuk selanjutnya eh, kebutuhan yang ketiga ada kebebasan ya atau freedom istilahnya. Free itu kan bebas, freedom itu kebebasan. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Artinya dia ingin melakukan atau melaksanakan sesuatu itu tanpa disuruh oleh orang lain. Jelas ya, kita kadang-kadang ingin merasakan bahwa bebas tanpa ada kekangan, ingin melakukan sesuatu dengan keinginan kita. Nah, itu untuk yang kebebasan. Artinya tidak ada campur tangan dari orang lain atau orang luar. Terus selanjutnya ada kesenangan. Ya, kesenangan di sini artinya adalah meliputi pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, artinya apa? Sesuatu hal yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi ya. Artinya kita sudah merencanakan sesuatu yang mana membuat kita merasa senang dan puas. Nah, itu salah satu contohnya misal anak-anak mempunyai hobi tertentu. Misal hobi makan. Nah, jelas ketika mereka melakukan makan atau sudah menikmati makanan yang sesuai dengan keinginannya, pasti mereka akan merasa puas dan merasa senang. Ini jelas ya. Selain hobi, mungkin masih banyak sekali ya. Mungkin tidak hanya anak-anak saja yang ingin merasa kebebasan, kesenangan, tetapi juga Bapak Ibu guru dan Bapak wali murid di sini juga pasti ingin merasakan hal tersebut ya. Contoh mendasar mungkin kalau Bapak wali murid kan tiba-tiba mungkin pasangan hidupnya atau suami atau istrinya datang membawa uang sekoper gitu kan ya. Itu pasti ada hal kesenangan yang didapatkan. Begitu juga mungkin Bapak Ibu guru di sini ternyata kok berhasil mencetak anak didiknya ini tembus sampai provinsi atau nasional, itu kan juga termasuk kebutuhan kesenangan ya. Artinya dia berhasil untuk berhasil untuk apa yang dia inginkan itu sudah tercapai. Nah, artinya dia senang. Terus selanjutnya yang terakhir ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini yaitu meliputi akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Ya, rasa berdaya di sini artinya dia bisa, ya, dia mampu ya, untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan, tetapi dia bisa melakukan. Nah, itu termasuk penguasaan atau power ya. Artinya kalau di bahasa Inggris power. Nah, di sini artinya power itu berpengaruh, artinya dia ingin mempengaruhi orang. Dia mempunyai kekuatan tersebut untuk mempengaruhi. Ya, dia ingin menunjukkan jati dirinya. Ini loh saya bisa, ya. Ini loh saya mampu. Nah, atau mungkin selain itu menunjukkan jati dirinya, dia bisa mengajak orang lain dengan kekuasaannya. Ya, semisal ayo kita gotong royong membersihkan ini. Nah, orang lain itu segan atau mengikuti apa yang dia inginkan. Nah, hal tersebut termasuk nanti adalah dari efek dari penguasaan yang ada dalam seseorang. Nah, ini untuk ini contohnya kalau buat anak-anak ya, ketika pembelajaran jelas mungkin ada anak yang ingin dirinya itu menonjol di kelas tersebut. Nah, menonjol di kelas tersebut artinya adalah dia ingin menunjukkan jati dirinya. Ini loh aku bisa daripada teman-teman yang lain. Nah, pasti ada itu.
ya. Selain itu mungkin ada lagi adalah eh, dia ingin menjadi seorang ketua kelas, ya. Jadi dia ingin mempunyai power atau rasa berdaya, ingin mengontrol semua teman-temannya yang ada di kelas. Nah, itu termasuk 5 dasar kebutuhan manusia yang ada pada anak-anak itu tadi. Kalau pada wali murid atau pada bapak ibu guru, jelas tingkatannya lebih kompleks ya untuk penguasaan. Ini mungkin sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir ya, yang dari budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru di sini adalah ini masih dari itu ya, seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol ya. Dari kelima kontrol tersebut yang sudah ada di gambar ini ya, yaitu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus teman, monitor, dan manajer. Nah, seperti apa contoh-contohnya dan pengertiannya? Nah, saya akan menjelaskan ya secara ringkas. Jadi yang pertama di situ ada penghukum. Nah, di sini artinya seorang penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya ya senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem ya atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya dia menekan murid itu jauh dari ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Dia mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata ya, biasanya kalau dalam anak-anak pasti akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kan ada nada mengancam kan ya. Atau bisa lagi dengan kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja salah. Nah, itu kan sudah dengan kata-kata tersebut dia menghukum anak tersebut meskipun bukan secara fisiknya. Nah, secara verbal dia menyakitinya. Mungkin satu contoh lagi kata-kata dia mungkin akan selalu berkata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya kan ada anak yang mungkin mohon maaf ya pengetahuannya mungkin lebih kurang dari teman-temannya dan ketika mengerjakan sesuatu paling akhir pasti ada guru yang mempunyai sifat penghukum pasti akan bilang seperti itu. Ya. Nah, di sini guru seperti ini ya atau seperti yang tadi saya ceritakan contohnya itu biasanya senantiasa percaya ya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi dia itu kalau semacam egois ya, kalau bisa katakan egois ya egois atau mungkin ideologis juga ideologis. Artinya dia benar-benar ingin orang itu kalau ingin berhasil harus seperti dia. Dengan apa? Harus dengan cara dia. Jadi pembuat posisi ini biasanya guru akan lebih kasar suaranya ya. Perkataannya juga lebih kasar. Ya kan? Itu jelas. Terus selain itu ya, eh, ini nanti akan kebalikannya dengan pembuat rasa bersalah ya. Itu nanti ada posisi kontrol yang berikutnya ya. Mungkin kita itu ya apa menjelaskan tentang pembuat rasa bersalah ya, pembuat orang merasa bersalah. Nah, posisi di sini ya, biasanya kalau guru yang mempunyai sikap posisi membuat orang merasa bersalah itu biasanya cara berbicaranya, cara menyampaikan sesuatu, tutur katanya itu lebih lembut ya. Artinya dia tidak mudah untuk gampang marah ya. Terus kata-katanya juga tidak kasar. Nah, pembuat orang bersalah ini ya merasa bukan bersalah, merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Artinya di sini tidak nyamannya dia merasa bersalah atau rendah diri. Ya, kata-kata yang keluar atau biasanya yang disampaikan bagi
guru yang mempunyai sikap seperti ini biasanya adalah seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Nah, itu kan artinya ketika mendengar kata tersebut anak itu langsung ngeh gitu kan ya. Artinya langsung merasa, "Oh ya guruku ternyata tidak menyukai hal yang saya lakukan. Dia kecewa." Gitu kan ya. Terus mungkin ada lagi kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, di sini artinya sudah berulang-ulang kali guru itu menyampaikan sesuatu ya. Nah, dari hal kata-kata tersebut anak ini merasa, "Oh ya guruku ternyata sebenarnya sudah berulang-ulang kali. Tapi kenapa saya kok masih melaksanakan atau eee, membuat permasalahan yang sama," itu kan ya. Nah, terus mungkin contoh kalimat terakhir ya gini, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini?" Nah, itu artinya kan guru tersebut ingin menyadarkan siswanya dengan kata-kata yang lembut, ya kan? Nah, artinya apa? Jadi, apa itu, hal atau perkataan yang terucap dari guru tersebut itu adalah menusuk hatinya anak-anak. Nah, menusuk di sini artinya dia ingin anak tersebut sadar dan merasa dia itu bersalah, ya. Nah, tapi di sini ya, apakah bagus atau tidak? Nah, itu nanti tergantung dengan kondisi. Nah, terus yang ketiga di sini posisi kontrol guru yang ketiga ada teman. Nah, teman di sini yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, di sini tetapi dia atau guru itu akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini artinya persuasi adalah posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya kan? Biasanya guru yang mempunyai tipe seperti ini yang menganggap bahwa murid itu adalah temannya, ingin menganggap sebagai teman, harapannya murid itu juga bisa menganggap guru itu sebagai teman. Nah, dengan sebagai teman itu biasanya kan anak-anak lebih bisa enjoy dengan guru tersebut atau bisa lebih dekat. Nah, biasanya guru dengan tipe-tipe seperti ini menggunakan kalimat begini, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Nah, itu kan artinya dia ingin sebagai teman ingin ingin membuat anak itu layaknya teman yang bisa membantu gitu kan ya. Atau mungkin bisa dengan kalimat seperti ini, "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Nah, ini kan biasanya kata-kata seperti ini kan ketika ada teman yang mengharapkan sebuah bantuan ya toh. Nah, terus yang ketiga mungkin ada kalimat yang bisa digunakan ya gini, "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu atau Bapak bantu bereskan." Nah, itu kan artinya dia ingin membantu selayaknya teman untuk menyelesaikan permasalahan. Terus yang selanjutnya, ada tadi kan hal positifnya ya, sedangkan kalau hal negatifnya itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Ini jelas ya, kalau misal ada teman yang tidak membantu padahal sebelumnya sudah dibantu, jelas dia akan kecewa. Nah, eee murid ya di sini karena sudah merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi gitu kan. Nah, hal yang mungkin yang akan timbul mungkin bisa jadi murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ya, artinya dia hanya ingin membantu guru yang dianggapnya sebagai teman. Terus selanjutnya di sini ada monitor atau pemantau ya. Nah, pemantau atau monitor ini kan artinya mengawasi. Nah, pada saat ini guru mengawasi, yaitu guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Nah, posisi pemantau di sini ya berdasarkan
pada peraturan-peraturan dan konsekuensi biasanya dapat memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid ya sebagai posisinya pemantau atau pengawas. Nah, di sini mungkin ketika bertemu dengan siswa atau murid pasti akan keluar dengan kata-kata misal seperti ini. Peraturannya apa? Nah, itu kan dia ingin melihat murid tersebut atau memantau ya murid tersebut masih ingat tidak dengan peraturan tersebut. Nah, terus mungkin ada lagi kalimat seperti ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini kan guru ingin melihat murid tersebut masih ingat nggak dengan sanksi dan konsekuensi yang telah dilakukan atau pelanggarannya. Nah, jadi di sini seorang guru yang mempunyai tipe pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, terus di sini data bisa dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kayak tadi sanksi dan konsekuensi yang sudah tertulis. Ya, dia guru mengingatkan kepada murid. Nah, terus di sini juga posisinya guru sendiri itu berawal dari teori stimulus respon, yaitu eh, yang sudah dilakukan terus tindakan apa yang terjadi gitu kan ya. Ketika dia melanggar berarti apa yang dia dapatkan. Itu ada stimulus, ada respon. Terus yang terakhir ada manajer. Nah, kata manajer di sini kan pasti sudah tahu ya. Artinya di sini adalah posisinya guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Terus setelah itu seorang manajer ini atau guru ini yang punya sifat manajer itu biasanya memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi yang tadi ada teman, pemantau, pembuat rasa bersalah itu semuanya ada di manajer. Jadi seorang guru untuk hal ini ya di sekolah harus mempunyai sikap posisi manajer. Artinya ketika anak melanggar, dia bisa menerapkan dari beberapa posisi ya, bisa teman, bisa memantau ya. Jadi ketika ada pelanggaran itu dia tidak langsung menghukum, tetapi sudah tahu hal apa yang harus dilakukan ya, sesuai dengan kondisi pelanggaran tersebut. Jadi tidak serta-merta sesuai keinginan keinginan guru tersebut secara langsung, tetapi dia tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Mungkin ada kalimat yang bisa digunakan ketika guru sebagai tipe-tipe manajer itu kan gini, kalimatnya, "Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Nah, itu kan dia, tadi ya, mulai dari kata tersebut kan pasti ada membuat rasa bersalah, jelas. Terus dari kalimat tersebut juga bermakna dia sebagai teman, ya kan, tidak langsung menghukum juga jelas. Terus sebagai pemantau juga, tadi kan kalimat jika kamu meyakininya. Nah, berarti kan dia ingin memberitahu siswa yang melanggar itu masih ingat tidak dengan keyakinan tadi. Ya. Terus di sini tugas seorang manajer yaitu bukan mengatur perilaku anak ya. Artinya di sini membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi di sini bukannya memisahkan murid dari kelompoknya tidak ya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, dia ingin memperbaiki sesuai keinginannya sendiri. Nah, sehingga ketika nanti dia berkumpul lagi dengan teman-temannya, nah dia itu sudah dengan keadaan yang lebih baik yang tentunya bernilai positif ya. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya. Semisal ada siswa yang terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini pasti kalau tipe-tipe guru penghukum itu kan pasti dengan nada tinggi, ya kan, mata melotot terus jari menunjuk-nunjuk sambil menghardiknya. Pasti kan kalimatnya kasar,
Ya, misal contohnya kalimatnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, gitu kan ya. Terus misal lanjut selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu kan agak menyakitkan kan ya untuk anaknya ya. Nah, jadi itu kalau teman biasanya kan ya biasanya kan ada kalimat, "Ya sudah tidak apa, duduk dulu sana, ya nanti Pak Guru, bantu," gitu kan, atau, "Pak Guru selesaikan permasalahannya, kenapa kok datang terlambat," ya. Jadi memang beda-beda penanganannya ya, dan yang paling bagus itu adalah guru berada di posisi yaitu sebagai manajer. Nah nah, itu tadi budaya positif ya, yang keempat ya kalau nggak salah. Terus kita lanjut yaitu budaya positif yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini artinya segitiga itu kan ada 3 sisi, berarti ada 3 langkah gitu kan ya. Langkah yang pertama yaitu di sini adalah menstabilkan identitas ya. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, saya ulangi ya. Untuk segitiga restitusi tadi kan ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Terus yang kedua itu adalah, memvalidasi tindakan yang salah itu adalah semua perilaku memiliki alasan, ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, berarti kita semua memiliki motivasi internal, artinya di dalam dirinya. Nah, ketiga strategi tersebut atau langkah tersebut ya, itu langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu. Jadi banyak guru yang di sini menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, ya. Bahkan tanpa sadar ketika melakukan penyelesaian masalah, sebenarnya para guru ini sudah menggunakan teori restitusi. Nah, yang pertama ya, kita coba jabarkan satu persatu dari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini yaitu, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, karena melakukan kesalahan tadi, dia bisa menjadi orang yang sukses, ya. Jadi anak yang sedang mencari perhatian, itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi ketika dia melanggar sebenarnya dia itu butuh perhatian. Nah, terus anak tersebut itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan, ya. Pasti dia, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, sehingga dia melakukan pelanggaran tersebut. Contoh ya, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya, jadi ketika sudah dia down, jadi jangan kita kritik ya. Itu malah nanti membuat dia semakin down lagi. Artinya kalau kita ingin menjadi proaktif, itu maka kita harus meyakinkan, anak tersebut ya, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misal bisa kalimatnya adalah, "Berbuat salah itu tidak apa-apa." Nah, artinya, menguatkan kembali mentalnya. Terus mungkin bisa jadi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi dia bisa bersemangat lagi. Terus mungkin bisa ada kata lagi, "Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Meskipun guru tersebut tidak pernah melakukan, tetapi seolah-olah guru tersebut juga melakukan pelanggaran yang sama dengan anak tersebut. Terus, mungkin bisa lagi satu yang kalimat contohnya, eee, mungkin Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi guru tersebut tidak anak tersebut salah, seolah-olah ingin mencari permasalahan ya, ingin mencari permasalahan yang ada. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata
tersebut ya, mungkin memang sulit ya, tapi hampir tidak mungkin lah, kalau tidak bisa digunakan ya, eee, untuk diterapkan kepada anak-anak yang mungkin punya catatan yang negatif, Insya Allah bisa. Terus di sini para guru juga bertugas mengawasi anak-anak ya saat mereka bermain di halaman sekolah. Menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut ya mungkin hanya butuh 30 detik. Bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Nah, ketika di sini ada anak yang merasa sedih dan emosional, nah mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Ya, jelas kalau, pikiran anak-anak ketika sudah melakukan permasalahan, itu mereka sudah tidak bisa berpikir secara rasional, ya. Semua hal yang mungkin bertentangan akan dilakukannya, tidak sesuai dengan, hal yang diinginkan. Terus selanjutnya langkah kedua ada memvalidasi tindakan yang salah, ya, yaitu di sini adalah dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kalau kita memahami kebutuhan dasar, dari apa yang telah dilakukan anak tersebut. Artinya dia butuh apa, ya kan? Nah, dia butuh apa itu kan pasti dia melanggar. Nah, kita akan menyatakan bahwa tindakan anak tersebut itu salah. Kita validasi, ya. Artinya kita menerangkan ke anak. Artinya nanti anak tersebut ketika melakukan pelanggaran ya, pelanggaran tersebut kita iyakan bahwa pelanggaran tersebut itu salah dan anak tersebut itu juga, merasa dan tahu bahwa pelanggaran tersebut memang benar-benar salah ya. Nah mungkin kita bisa menggunakan kalimat, untuk menyatakan tersebut atau memvalidasi gini, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya." Nah, artinya dari kalimat tersebut anak-anak akan ngeh ya, oh ya sebenarnya ada yang lebih buruk dari, yang saya lakukan ini, ya kan. Terus mungkin bisa dilakukan gini, "Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu." Artinya apa? Nah, di sini artinya, eee, dia melakukan sesuatu itu untuk melindungi hal yang penting buat dia, tapi kan belum tentu penting buat orang lain. Nah, kita mengejar dulu, bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, di sini, dalam menanyakan keyakinan ini pada dasarnya memotivasi secara internal ya, artinya dari dirinya siswa tersebut, ya. Di sini anak-anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, yang mana menjadi orang yang dia inginkan, di sini guru mungkin bisa menggunakan kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini artinya dia akan berpikir, nah, kepercayaan atau nilai apa yang ada di dalam kelas ini? Mungkin kita harus saling bertoleransi. Kita harus saling menghormati dengan teman, ya. Karena dia mungkin sudah melanggar karena mungkin mengejek temannya, ya kan? Sehingga kita ingatkan kembali keyakinan kita kalau di kelas itu kita harus apa, ya kan? Atau mungkin kita bisa menanyakan seperti ini, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya kan? Pasti anak tersebut sudah tahu sebenarnya seperti apa anak yang ideal itu. Tetapi kadang karena saking idealnya atau apa, anak-anak kan sampai lupa gitu kan ya untuk memahami, eee, i dari nilai idealnya itu seperti apa. Ya kan? Nilai ideal mungkin di dalam kelas kan ya disiplin, saling menghormati, terus menghargai, terus tidak apa, membeda-bedakan, ya kan? Nah, itu nanti kita bisa membuat anak meyakini nilai-nilai, yang ada di kelas. Kita tanyakan kembali seperti itu. Oke, terus di sini biasanya ya, ketika ditanya.
apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ya kan, biasanya ini pasti anak-anak akan menjawab iya. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Ya, nah disinilah peran guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu, ya kan? Artinya ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas ya, tentang orang seperti yang mereka inginkan ini kan, maka ini di sini guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut, ya. Jadi di sini paling tidak intinya adalah, anak-anak dalam segitiga restitusi itu dia memperbaiki dirinya itu lewat dirinya sendiri ya. Artinya guru hanya sebagai fasilitator ya, menanyakan hal-hal yang bisa membuat anak tersebut, bisa bangkit, bisa memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku, ya mohon maaf, jika penjelasannya panjang kali lebar ya, tetapi info, terkait dengan budaya positif yang ingin Bapak sampaikan dan Bapak terapkan di sekolah kita dan kelas kita, ini sangat penting ya tentang ilmunya terlebih dahulu. Jadi, seperti itulah gambaran dari budaya positif yang diinginkan ya, atau idealnya di dalam sebuah sekolah. Baik, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid serta anak-anak, saya stop dulu ya untuk bagi layarnya. Baik, terima kasih, ya ini masih ada Bu Lili dan Pak Jimen dan juga Bu Betty yang masih dan beberapa wali murid atau Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu anak-anakku ya. Eh, bisa kita laksanakan di pertemuan secara luring ya. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid bisa menyiapkan pertanyaan atau pendapat yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, terima kasih ya, untuk meningkat ya, mungkin Ibu wali murid dan Bapak guru juga istirahat ya. Eee, baik, baik Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru terima kasih waktunya ya, selamat beristirahat, semoga, eee, istirahatnya nyenyak ya. Artinya mohon maaf sekali lagi waktunya setelah saya ganggu, semoga ilmu yang saya berikan ini nanti juga bisa bermanfaat. Baik, mohon maaf jika ada salah, eee, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.